Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan pertama perkenalan dulu, nama saya Ikan Hukmaya. Saya adalah pastroper dari Gresik. Saya sangat senang untuk bisa memperkenalkan Pas Al-Kasau. Pas Al-Kasau ini adalah suatu metode terapi yang alhamdulillah banyak menolong saya sendiri, keluarga maupun teman-teman dan handai tolan yang ada di sekitar saya. Dalam prinsip dari pengobatan akhir zaman, Pas Al-Kasau itu terinspirasi dari surat Al-Mu'minun ayat 12, di mana disebutkan oleh Allah bahwa penciptaan manusia itu berasal dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idoman, dan yang terakhir adalah fakasauna idoman lahman. Jadi kalau nutfah itu adalah sel, pertama kali sel telur bertemu dengan sel sperma, kemudian alaqah yang mulai menempel pada dinding rahim, kemudian mudghah itu mulai terbentuk jaringan atau daging, kemudian idoman itu kerangka, ya itu adalah miniatur dari kerangka tubuh manusia, adanya di pastor. Nah, kemudian setelah idoman ini adalah fakasauna idoman lahman. Jadi tulang atau kerangka yang dibungkus dengan daging. Nah, ini kita ibaratkan ya, kaos kaki ini adalah dagingnya ya, yang membungkus pada tulang kerangka. Nah, jika kita lihat sini ya, kita lihat ketika terjadi puntiran yang terjadi pada tulang kerangka, misalnya ini ya, puntir. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, itu ya, di situ akan terjadi puntiran pula pada organ, pada dagingnya ya. Di dalam daging ada pembuluh, ada organ, ada sirkulasi, peredaran darah, dan lainnya. Nah, kemudian Ustadz Haris rahimahullah juga telah menjelaskan dulu bahwa untuk kita melihat suatu kejadian sehat sakit itu melihat dari apa akarnya, akar penyebab masalahnya, melihat dari skup yang paling besar gitu ya, bukan dari yang akibat yang ditimbulkan, tapi apa akar masalahnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa ketika kerangka itu terjadi pergeseran, atau dia misalnya dia muntir ya, atau dia misalnya ada penyimpangan seperti ini ya, maka yang terjadi ketika daging yang membungkus ini akan terjadi puntiran pula gitu. Akan terjadi penyimpangan pula, kendor, melintir, atau kekencangan gitu. Jadi ibaratnya suatu rumah gitu ya, ketika rumah itu atapnya bocor, dia akan menyebabkan banjir atau menyebabkan air turun, kemudian terjadi lembab di sekitar tembok, dan kemudian tembok itu bisa tumbuh jamur gitu. Nah, ketika kita ingin rumah kita terlihat bersih gitu ya, bukan jamurnya yang kita basmi, harusnya apa? Harusnya dari atapnya yang bocor itu kita tutup. Nah, sama seperti tubuh manusia. Ketika tubuh manusia itu ada sakit ya, misalnya dia asma, dia sesak napas gitu, berarti ada puntiran di sekitar ini, tulang belakangnya yang bersumber dari tulang pinggulnya. Jadi menyebabkan yang di sini ini muntir begini. Nah, di sini kan ada tulang rusuk gitu ya. Dan tulang rusuk di sini ada tulang tangannya ya. Nah, itu yang menyebabkan dia bisa sakit asma begitu. Jadi cara pandangnya pengobatan akhir zaman itu seperti itu. Dan ini memang bisa dibuktikan langsung ya, ketika dilakukan terapi, pasien-pasien itu akan langsung merasakan perbedaannya gitu ya, ketika sebelum maupun sesudah terapi. Masa sih kok ada terapi yang seperti itu, kok seperti sulap ya, dari apa yang tadinya normal bisa dibengkakkan, kemudian dari bengkak bisa dikempiskan gitu. Akhirnya saya dengan lumayan penasaran ya, berangkat ikut pas basic gitu, merasa wow ya Allah,
ternyata seperti ini ya. Yang diselesaikan adalah sumber utamanya, sistemnya gitu ya. Beliau mengenalkan tentang logika wahyu gitu ya, dimana Al-Quran dan hadis menjadi sumber dari segala sumber ilmu yang harusnya kita percaya, kita taati. Setelah saya pulang, saya mencoba menerapi pada diri saya sendiri ya. Saya waktu itu punya keluhan asma, kemudian sering gatal-gatal, apalagi kalau ketemu AC ya. Jadi kalau udah ketemu AC itu rasanya ingin saya matikan AC-nya, karena beberapa menit saja di ruang ber-AC saya langsung bersin-bersin, kemudian seperti menggigil gitu, terus kemudian asma saya kumat ya, mengi gitu ya, sesak nafas, kemudian gatal-gatal. Nah, alhamdulillah setelah saya melakukan terapi yang diajarkan pada saat tes basic itu, alhamdulillah saya jadi bebas ya dari semua keluhan itu. Yang tadinya kalau saya udah sesek itu saya langsung ke IGD, karena saya bekerja di rumah sakit dulu, jadi langsung saya ke IGD untuk dinebul. Alhamdulillah setelah saya melakukan gerakan-gerakan terapi pas Al-Kaso ini, itu saya menjadi bebas dari hal itu ya. Kemudian pertama kali menerapi orang lain itu teman saya. Jadi teman saya itu ceritanya waktu itu mau operasi empedu ya, batu empedu gitu, mau dikeluarkan. Jadi perutnya memang terlihat agak membuncit gitu ya. Kemudian tapi dia ragu gitu ya, dan dia merasa kurang sreg untuk melakukan operasi. Kemudian saya terapi, alhamdulillah dia merasakan lebih enak gitu. Terus kemudian tidak lama kemudian dia tes gitu ya, alhamdulillah hasilnya itu batu empedunya itu mengecil. Jadi dari situ itu saya mulai ada percaya diri gitu ya, untuk bisa menerapi orang lain. Dan pengalaman saya yang paling takjub sekali itu ketika menerapi wali muridnya suami saya. Jadi wali murid suami saya itu ada benjolan 3 apa berapa gitu ya, lupa saya. Sudah dibawa ke rumah sakit saya juga, tapi belum sembuh gitu, benjolan itu masih ada. Kemudian akhirnya diterapi di rumah saya, dan alhamdulillah benjolannya itu yang di leher itu langsung kempes seketika ya. Itu yang membuat saya langsung ya Allah, Allah Akbar, alhamdulillah gitu. Begitu sedikit cerita dari saya. Terima kasih, dan semoga Allah selalu melimpahi keberkahan, rahmatnya dan ridhonya kepada Ustadz Haris Mujahid dan beserta keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.